Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat coaching. Wih, keren banget. Ini jargon kebanggaan anak 14 ya. Iya sih, kayaknya kalau anak 14 gak tahu jargon ini bohong, apel-apel 14-nya. Iya bener, udah ciri khas banget soalnya. Selamat pagi Eja. Kok kamu yang jawab sih, Ron? Karena aku ini lagi semangat banget, jadi semua yang menyapa aku tuh tak jawab langsung. Oh gitu. Iya bener dong, harus kalau itu. Kita harus tetap semangat dan makin semangat karena kita ada di Dunia Fortinesia. 14 untuk Indonesia. Oke, di Dunia Fortinesia kali ini kita akan kedatangan dua narasumber yang spesial banget nih. Ya, spesial banget, pakai telur, pakai kornet, pakai sosis. Pakai bermindo ya. Iya, saking spesialnya. Oke, daripada Fortinager penasaran, langsung aja kita hadirkan narasumbernya. Oke, Fortinager, sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang sangat spesial nih. Sekarang sudah ada Bapak Eko Marianto, Eskom Mkom, selaku Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat. Dan juga sudah ada Kepala Sekolah kita tercinta SMA Negeri 14 Semarang, Ibu Ani Indrayani, SPD MPT. Selamat pagi, Bu, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik, untuk di podcast perdana Dunia Fortinesia kali ini kita akan membahas topik yang sedang tren ya, Aaron. Iya, tren banget, lagi viral di sosial media saat ini. Iya, tentang SRA. Nah, sebelumnya kami akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu mengenai pengertian SRA. Silakan untuk Ibu Ani terlebih dahulu boleh menjawab. Jadi SRA itu Satuan Pendidikan Ramah Anak. Di sekolah itu harus bisa menjamin, memenuhi, dan menjaga hak-hak dan partisipasi anak, dan juga sekolah harus bisa melindungi anak-anak dari kekerasan, dari bullying, dan dari intoleransi selama mereka bersekolah. Baik, untuk Bapak Eko ya. Oke, terima kasih semua. Secara pengertian sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi bahwa sekolah ramah anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Salah satunya adalah kami tadi hadir di SMA Negeri 14 Semarang untuk melaksanakan program Satuan PP Gus School yang kita prihatin terus terang. Satuan PP banyak kejadian bullying di akhir-akhir ini yang tadi disampaikan oleh host bahwa viral di media online, di media sosial, dan juga di media mainstream lainnya. Jadi sekolah ramah anak ini adalah suatu bentuk keharusan yang harus dilakukan oleh sekolah. Sementara ini di seluruh Indonesia jumlah total sekolah ramah anak 22.170 dari 218.600 satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi jumlahnya masih cukup kecil, masih 10% lebih. Nah, itulah yang kita dorong kepada seluruh pemerintah baik di kabupaten kota maupun di provinsi untuk bisa meningkatkan standar sekolahnya menjadi standar sekolah ramah anak. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ani bahwa SRA itu merupakan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dan apakah ada perbedaan di antara Satuan Pendidikan Ramah Anak dan juga Sekolah Ramah Anak? Bu dan Bapak, silahkan boleh dijawab itu. Jadi itu memang perubahan istilah saja ya. Satuan pendidikan itu kan memang karena lebih ke institusi, sehingga nanti memang harapannya Satuan Pendidikan Ramah Anak ini melibatkan seluruh warga sekolah, terutama kemudian juga kita melibatkan warga di lingkungan sekolah. Jadi kemarin kita mendeklarasikan SRA itu juga melibatkan, menghadirkan Bapak Kepala Satuan Dinas Wilayah 1, kemudian Camat Semarang Utara, kemudian juga Kepala DP3A. Jadi semua terlibat. Dan warga sekolah pun mulai dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian juga di sekolah ada penjaga kantin, berarti juga
mereka juga ikut terlibat menjaga sekolah juga. Nah, baik untuk SRA sendiri tuh yang disebut ramahnya seperti apa ya Ibu Bapak? Atau mungkin gurunya tidak boleh marah atau gurunya tidak memberi tugas kepada anak-anaknya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi satuan pendidikan ramah anak itu memang anak-anak itu nyaman di sekolah ya, sehingga kita Bapak Ibu guru harus menerapkan budaya positif ya, ada senyum, salam, sapa. Jadi Bapak Ibu guru kalau menyalami anak di depan itu bagian dari satuan pendidikan ramah anak. Kemudian juga penerapan budaya positif ya, misalnya gerakan literasi sekolah. Kemudian juga ada ekstrakurikuler di sekolah ya. Kemudian juga kegiatan pembiasaan anak di awal dan akhir pembelajaran, ada doa bersama. Kemudian juga kalau di SMA Negeri 14 Semarang ini ada program gemes gitu ya, gerakan menyanyi, mengambil dan memilah sampah dan sholat. Kemudian juga ada mengatasi permasalahan anak itu dengan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas. Nah ini bagian dari budaya positif yang harus dilaksanakan. Dan kemudian apakah terus sekolah itu nggak ada PR gitu ya? Jadi sebetulnya kan mindsetnya begini, anak-anak kita ini kan sudah belajar di sekolah itu cukup lama, pagi sampai sore sudah dicapai, sehingga memang harapannya itu dalam pembelajaran itu dituntaskan di sekolah, gitu ya. Kalau sudah tuntas di sekolah, artinya memang pemberian PR itu ya jangan terlalu banyak. Bapak itu apakah ada tambahan? Tambahan, setuju sekali tadi dengan kepala sekolah bahwa memang jumlah waktu belajar mengajar anak-anak itu sudah banyak di sekolah. Memang alangkah lebih baiknya tidak ada yang perlu dikerjakan lagi di rumah. Jadi anak-anak di rumah ya sudah bertemu dengan orang tua, berinteraksi, membina hubungan keluarga yang baik biar nanti tidak ada waktu kehidupannya yang hilang gitu kan. Jadi di sekolah dia dengan teman-temannya, dengan gurunya, di rumah masih dibebani lagi dengan pelajaran-pelajaran lain yang itu harusnya selesai di sekolah. Jadi di rumah ya sudah istirahat, bertemu dengan keluarga, ngobrol-ngobrol yang asik dan enak gitu kan, sambil menikmati waktu yang bersama untuk keluarganya itu. Pengennya sih kita semua harapannya seperti ibu itu ibu. Baik, untuk kemarin Senin kan ada pendeklarasian SRA ya Ibu. Nah itu apa yang melatar belakangi pendeklarasian SRA tersebut? Memang semua sekolah, terutama di Kota Semarang ya, karena Semarang ini kan kota ramah anak, gitu. Sehingga nanti SRA ini bagian dari menuju ke kota ramah anak. Dan sekolah kita, alhamdulillah hari Senin kemarin kita sudah mendeklarasikan SRA dengan menghadirkan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, kemudian Kepala Dinas 3A, dan juga Cabang Semarang Utara. Dan sosialisasi diikuti oleh seluruh warga. Kalau untuk acara yang hari ini Pak, Satpol PP Gestusku untuk kampanye anti bullying ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, itu apa yang melatar belakangi? Iya. Jadi kami hadir di sekolah-sekolah, semua kami ingin mendekatkan ke siswa-siswi SMA dan SMK. Itu menjadi program kami Satpol PP Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Satpol PP yang humanis. Jadi kami ingin memberikan perubahan stigma. Tadinya Satpol PP itu garang, kasar, kemudian suka garui, kita rubah dengan kampanye Stop Bullying ini. Kita juga ikut membantu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bahwa akhir-akhir ini marak terjadi bullying di sekolah yang melibatkan anak dengan guru, anak dengan anaknya, gitu kan. Jadi itulah upaya-upaya kita Satpol PP hadir di Satpol PP Gestusku itu salah satunya untuk melakukan kampanye
anti bullying atau cegah perundungan. Jadi itu bentuk kepedulian kami Satuan Pendidikan Pastoral. Kami ingin adik-adik semua yang sekarang ini masuk generasi Z ya atau Gen Z ya kerennya itu ya. Nah, jadi suatu generasi yang lebih unggul, lebih maju tanpa ada bullying di dalamnya, biar nanti kedepannya Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Ya, jadi kan SRA ini sangat penting ya. Pasti sudah banyak sekolah tadi seperti yang tadi disebutkan, sudah banyak sekali sekolah yang menerapkan SRA ini. Nah, untuk di Semarang sendiri selain SMA 14, mungkin sekolah mana saja sih Pak yang sudah menerapkan SRA ini? Kayaknya sudah hampir semua ya, yang sekolah negeri terutama di Semarang itu ada 16 SMA-nya nih, ada 16 itu sudah yang negeri sudah hampir semua, yang terutama yang di lingkungan kota, pusat kota, SMA 6, SMA 14 ini kemarin, ada SMA 3, SMA 5 sebelumnya, SMA 1, dan juga jangan lupa ada SMK juga, kita di SMK Jawa Tengah itu juga sudah SMK 1, SMA 5, SMK 7 itu juga sudah pernah, dan bahkan yang di swasta kami di SMA BINUS Bina Nusantara itu juga sudah menjalankan sebagai SRA. Jadi alhamdulillah di Kota Semarang ini sudah cukup, karena memang tadi yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, dorongan sebagai kota ramah anak itu bagian breakdownnya adalah mewujudkan sekolah-sekolah itu juga menjadi satuan pendidikan yang ramah anak. Baik, berarti tidak hanya SMA Negeri 14 saja ya Betul, Pak? tidak hanya di SMA 14, Sudah banyak. sudah banyak. Baik. Lalu tadi menyinggung masalah Gen Z, Pak. Iya. Nah, Gen Z ini kan kami juga mewakili Gen Z nih, Iya, Pak. betul. Nah, dampak dari program SRA ini apakah akan berdampak pada generasi muda di masa mendatang? Seperti itu, Pak. Silahkan boleh jawab dari Bapak. Saya dulu, oke. Jadi benar adik-adik semua bahwa saat ini yang kita hadapi generasi muda itu sudah masuk di generasi Z atau Gen Z kerennya itu. Jadi sebelumnya ada generasi Y atau Y yang di milenial, dan Gen Z ini dilahirkan dari orang tua yang generasi X, dan itu ada di usia-usia saya. Ya, kan saya merasakan sendiri punya anak usia sekolah yang dia dari Gen Z, memang sangat unik gitu kan. Gen Z itu kan ya sosialitanya tinggi, maksudnya bersosial media itu sangat intens sekali gitu kan, punya akun media sosial pasti gitu kan, meskipun usianya belum memenuhi gitu kan, nggak tahu itu cara ngakalnya seperti apa, tapi semoga itu nanti bisa menjadi dibawa ke arah-arah yang positif gitu kan, karena kita banyak sekali berapa penyalahgunaan media sosial itu rata-rata pasti dari generasi muda. Jadi betapa pentingnya tadi disampaikan SRA itu juga untuk sebagai upaya kita mendidik, kemudian membuat Gen Z ini semuanya menjadi generasi yang unggul, yang nantinya secara demografis mereka kan jumlahnya banyak sekali. Jadi Indonesia punya bonus demografi di tahun 2045 nanti itu jumlah generasi mudanya sangat banyak, dan semoga itu juga diberikan keunggulan dari selama ini kita bina, kita berikan pengajaran pendidikan di sekolah hingga nantinya menjadi generasi muda yang lebih unggul tentunya gitu kan. Jadi cita-cita Bapak Presiden waktu itu bahwa Indonesia emas ada di 2045, dan salah satunya pasti akan diisi oleh adik-adik ini. Amin. Berarti program SRA ini bertujuan untuk menyiapkan generasi Betul, emas betul. di masa yang akan datang. Baik, Kak, Saya dari bisa Ibu. menambah. Iya. Jadi mindsetnya perlu kita luruskan ya. Jadi yang namanya SRA itu bukan berarti membuat anak-anak kita itu agar manja, begitu tidak. Tetapi karena sekolah itu ingin menerapkan, melindungi mereka agar nyaman dan bahagia di sekolah, maka harapannya kalau mereka itu terlayani dengan baik di sekolah, mereka bisa belajar dengan nyaman, dengan bahagia, maka hal ini akan bisa memaksimalkan potensi-potensi anak, ya, sehingga
harapannya dengan SRA itu potensi anak lebih maksimal dapat dihantarkan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan cita-cita mereka. Ya. Baik, selanjutnya SRA ini kan sangat melarang adanya bullying, benar kan Bapak Ibu? Jadi, salah satunya itu Jadi peran Satpol PP nih mungkin kalau melihat ada suatu kasus bullying yang terjadi, mungkin di SMA 14 terjadi kasus bullying, apa yang mungkin dilakukan Satpol PP nih? oh iya. Jadi gini adik-adik, memang kami Satpol PP hadir di SMA SMK di seluruh Jawa Tengah salah satunya tadi untuk mengamankan anti bullying atau cegah perundungan. Selain sosialisasi, kami juga nanti akan melakukan pengawasan pada sekolah-sekolah baik SMA dan SMK, terutama SMK ya. Kita tahu semua pasti di berita-berita online media itu pasti anak-anak SMK banyak aktivitasnya yang sangat mengkhawatirkan, dari mulai tawuran, kemudian bahkan sampai ke masalah kriminal yang lain. Itu yang kita coba. Jadi Satpol PP hadir mulai dari sosialisasi, pencegahan, kemudian pengawasan sampai nanti ke pembinaan. Karena memang kami bekerjasama dengan Polri untuk bisa ke anak-anak yang tadi melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah sampai mengarah kriminal, bagaimana mungkin kita serahkan kepada Polri untuk bisa menindaklanjutinya. Karena kami punya keterbatasan, karena di Satpol PP kami hanya menegakkan perda dan perkada, sementara untuk undang-undang adalah dilaksanakan oleh teman-teman di kepolisian. Jadi kami ikut mendampingi kalau ada anak-anak yang terduga menjadi pelaku kriminal seperti pembegalan, kemudian tawuran sampai membawa senjata tajam, itu pasti akan kita dampingi saat diperiksa di kepolisian. Jadi hasil akhirnya akan jadi kesepakatan bersama antara Satpol PP, kepolisian, dan pihak sekolah. Mengenai peran Satpol PP tadi Pak, yang di deklarasi SRA itu kan tidak ada tanda tangan dari Satpol PP. Nah, jadi siapa saja yang berperan dalam pendeklarasian SRA ini? Boleh jawab dulu Ibu. Ya. Terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi kemarin memang kalau deklarasi SRA tingkat sekolah itu kita melibatkan seluruh warga sekolah dan juga kita mengundang dari kepala cabang dinas wilayah 1, kemudian dari kepala dinas 3A dan juga camat-camat. Tidak apa-apa Satpol tidak hadir di tanda tangan, Oh, tapi kita berarti Hadir. di tempat versi yang lain kita hadir. yang berperan dalam SRA berarti bukan hanya yang mentandatangani Oh ini deklarasi tidak ya? semua, tadi Iya. disampaikan masuk ada masyarakat yang juga Baik. ikut, Iya. tokoh-tokoh di lingkungan Perwakilan setempat, orang tua, di juga. dari orang tua di komite. Iya. Nah, belum lengkap jika kita belum tanya-tanya pendapat-pendapat dari narasumber tentang beberapa video viral yang sesuai dengan topik kita di Dunia dunia Fortinesia. Fortinesia. Baik, saatnya kita masuk ke segmen viralisasi bukan virulensi. Viral detik-detik guru di Jepara gerebek puluhan siswa yang bolos, lari terbirit-birit. Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan puluhan siswa SMA di Jepara lari terbirit-birit usai tempat persembunyian mereka saat bolos sekolah digerebek oleh sang guru. Nah, dari video pertama tadi, bagaimana mungkin pendapat Bapak dan Ibu mengenai video tadi? Saya ya. Jadi memang kalau kan guru yang memviralkan itu karena Bu Hani ini kan kepala sekolah juga, sebetulnya guru juga. Jadi saya kurang pendapat kalau misal sebagai guru kita melihat ada satu kesalahan gitu ya dari siswa-siswi kita kemudian kita viralkan. Mungkin kita akan lebih baik jika kita mengumpulkan mereka kemudian mempraktekkan segitiga restitusinya gitu ya. Nah, sehingga nanti anak-anak itu bisa mengetahui kegagalan identitas mereka, kemudian diarahkan bahwa mereka itu melakukan kesalahan di bagian mana gitu,
Kalau dari kita Satpol PP sebenarnya memang tidak semuanya harus diviralkan untuk bisa kita tidak lanjuti seperti itu, bahwa kami dari Satpol PP rutin melaksanakan patroli terutama di jam-jam sekolah Ibu. Jadi kami dengan teman-teman di kabupaten kota mereka punya jadwal patroli sehari itu bahkan sampai 3 kali, jadi keliling di wilayah-wilayah yang patut diduga akan jadi tempat berkumpulnya anak-anak di jam pelajaran. Contoh tadi yang di warung seperti itu tadi, pasti minum makan jajan, dan juga kemudian tempat itu PS, PS, kemudian yang ada warnetnya juga itu pasti mereka banyak didatangi, dan juga tempat yang sedang viral, misalnya di media sosial ada taman apa gitu kan. Nah itu pengen mereka mencoba di sana. Jadi semuanya memang menjadi bagian dari anak-anak Gen Z terutama itu kan, dia cepat sekali kalau mengakses hal-hal yang viral gitu kan. Jadi kalau ada tempat viral, ayo kita kunjungi, ayo kita lakukan, meskipun itu dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu, membolos di jam sekolah dan sebagainya. Jadi kami dari Satpol PP bukan semata-mata untuk tadi, kami tidak akan menggaruk gitu kan, karena memang nggak pada gatel gitu kan. Jadi kami pengennya anak-anak itu berusaha stay di sekolah pada saat jam sekolah, karena di luar itu kami pernah menemukan kejadian bahwa semakin banyak anak berada di luar sekolah ataupun rumah, semakin banyak masalah yang ditimbulkan. Salah satunya adalah beberapa waktu lalu di Kota Semarang viral itu yang tawuran antar pelajar gara-gara mereka malah bolos dari sekolahnya karena ada event di sekolah, dia nggak ikut gitu kan, akhirnya keliling ke jalan gitu kan, nantang-nantangi sekolah lainnya gitu. Jadi semakin banyak mereka itu ada di luar sekolah, pasti permasalahan-permasalahan yang tidak baik akan cenderung bisa timbul. Makanya kami minta Bapak Ibu di sekolah untuk bisa membuat anak-anak itu betah di sekolah. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk tanggapan di video yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke tayangan viral cuplikan yang kedua. Kasus perundungan ini dibantah oleh pihak sekolah. Wakil Kepala Sekolah menyebut peristiwa yang terjadi pada Februari 2023 lalu bukan perundungan, melainkan terjadi ketika anak-anak tengah bermain dan menyebabkan korban terjatuh. Baik, untuk video viral yang kedua tadi Ibu, bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam menanggapi guru yang hanya menganggap hal itu sebagai bercandaan? Oke ya, jadi kita memang tidak boleh menganggap bahwa yang namanya bullying sekecil apapun itu hal yang remeh. Jadi bullying sekecil apapun itu tetap harus mendapatkan perhatian kita. Jadi apalagi kalau terjadi di sekolah ya, jadi sekolah harus betul-betul menghindari terjadinya bullying di sekolah dengan cara tidak ada jam kos misalnya, atau kalau terpaksa sekolah itu ada jam kos tetap harus ada pemantauan secara berkala sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, berarti dalam jam kos itu juga diberikan tugas ya Bu, supaya dapat mengisi. Ya, ada pemantauan juga, pengawasan. Baik, kalau dari Bapak? Nah itu kan. Sebenarnya bullying itu memang diawali dari bercanda gitu ya, pasti diawali seperti itu. Jadi kita sering kebablasan dalam bercanda itu kan, tadinya kita lagi duduk-duduk, kemudian teman kita ini mau ngambil sesuatu, berdiri, kursinya ditarik. Habis itu dia duduk kembali, pasti akan jatuh. Dan itu mengakibatkan sesuatu yang fatal, karena jatuh terduduk itu pasti yang terkena tulang ekornya dulu. Nah itulah, kadang adik-adik itu ya kan tadi Gen Z kan dengan etikanya, pokoknya dia pengen aktif, interaktif, tapi kadang dari mulai bercanda itu tadi jadi hal-hal yang malah jadi membuli ke teman-temannya. Jadi kita pengennya bahwa adik-adik di sekolah tolong gitu kan, bahwa kita sesama siswa saling menjaga bahwa teman kita ini juga adalah bagian dari entitas kita semua. Jadi kalau teman kita sakit, kita pasti akan merasa sakit gitu kan. Jadi kita berusaha agar menjadi keluarga besar sama-sama siswa, jangan sampai ada bully baik itu di level tingkat kelas yang rendah, kelas tinggi dan sebagainya. Karena
cenderung itu pasti akan berulang kalau kita tidak putus dari diri kita sendiri diawali seperti ini. Jadi kita harus belajar untuk jangan bercanda yang terlalu berbahaya ya Pak. Jadi kita harus bercanda, mungkin boleh bercanda tapi sesuatu yang tidak melukai orang lain. Betul. Ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya pada video kedua. Selanjutnya kita akan melihat video ketiga. Kondisi Zaharman, guru dianiaya wali murid di Bengkulu, buntut tegur siswa merokok. Zaharman, seorang guru penjas SMA Negeri di Rejang Lebong, Bengkulu, harus kehilangan mata kanannya yang rusak di ketapel orang tua murid pada Selasa 1 Agustus lalu. Baik, untuk dari video terakhir ini, bagaimana pendapat dari Bapak Ibu mengenai video tadi? Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Ya, jadi memang keberadaan guru di sekolah itu berat ya. Guru sekarang memang harus memastikan bahwa peserta didiknya itu dalam kondisi dia melaksanakan disiplin dan tanggung jawab sekolah. Nah, pada saat guru itu mengingatkan siswa, ya memang guru harus menjaga ya. Jadi dia bagaimana dia mengingatkan, menasihati peserta didik itu dengan cara yang baik. Nah, kalau sudah melakukan peringatan dengan cara baik, ternyata masih ditanggapi dengan salah oleh peserta didik maupun oleh orang tua, nah ini tentu juga ada yang salah ya di orang tua. Jadi memang orang tua juga mestinya kalau sudah menitipkan anak di sekolah itu harus memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah. Jadi sekolah sudah menghindari melakukan kekerasan. Nah, jika ada satu hal mungkin anaknya diingatkan dengan cara yang baik tadi ya, biar tidak ada salah paham, mestinya harus ada tabayun di sekolah ya. Mungkin apa yang dilakukan anaknya di sekolah begitu sehingga dia mendapat perlakuan khusus. Nah, saya kira kalau ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua, maka seperti tayangan tadi tidak akan terjadi. Berarti semuanya harus dikomunikasikan dengan baik ya Bu, karena sebagai wakil orang tua di sekolah, guru juga sangat berperan dalam pendidikan anak. Banyak banget ya tadi videonya ya yang hal-hal seperti itu tentang anak sekolah. Jadi saya itu mau cerita dulu waktu zaman saya sekolah, kalau habis dimarahi guru di sekolah, saya pulang cerita itu malah ditambahin lagi gimana sama orang tua. Saya jadi bingung ya, orang tua sebenarnya kok habis dimarahi di sekolah malah orang tuanya protes ke guru. Padahal dia kan tadi disampaikan guru kepala sudah menyerahkan anak ini untuk dibina, diberikan pendidikan, pengajaran oleh guru di sekolahnya, tapi kok malah nggak terima. Itu ya kadang ya ini tadi di mana kondisi kita saat ini kan kita juga nggak tahu. Cuma yang jelas bahwa memang upaya-upaya kita dari pemerintah khususnya di Satpol PP, kami berusaha menyikapi kejadian-kejadian itu pastinya pasti dengan sesuai dengan ranah kami di Satpol PP. Jika itu memang sudah melakukan tindakan yang kriminal, memang tidak mau akan diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Itu. Jadi yang tadi disampaikan bahwa bagaimana kita harus menjaga hubungan antara murid dan guru, harus bersikap yang baik karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Visitnya segmen finalisasi bukan virulensi. Dengan berakhirnya segmen ini berakhir juga podcast kita pada hari ini dengan tema SRA. Baik, terima kasih untuk Ibu Ani Indrayani dan juga Bapak Eko Marianto telah menjadi narasumber kami yang memberikan banyak ilmu ya yang belum kita tahu juga, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Baik, saya Arta Heraga. Saya Jacinta. Kami pamit undur diri. See you on the next Dunia Fortinesia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.